Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Malam itu, pasar tradisional di ujung kota tampak berbeda dari biasanya. Lampu-lampu redup menggantung di atas lorong sempit, memantulkan bayangan panjang dari lapak-lapak kosong. Raka melangkah pelan. Sepatu sandal jepitnya menggesek lantai yang masih basah sisa cucian pedagang sore tadi. Ia sebenarnya tidak punya tujuan jelas, hanya ingin mencari sesuatu untuk dimakan, karena perutnya belum terisi sejak siang. Harusnya sudah tutup semua, gumamnya pelan. Namun, langkahnya terhenti saat melihat cahaya hangat dari salah satu sudut pasar. Di antara deretan kios yang gelap, ada satu warung kecil yang justru tampak hidup. Asap tipis mengepul dari panci besar, dan aroma nasi hangat bercampur lauk sederhana menyebar menggoda. Raka mendekat, alisnya mengernyit. Warung itu sempit, hanya cukup untuk beberapa bangku kayu panjang. Anehnya, sudah ada beberapa orang duduk di sana. Mereka makan dengan tenang, tanpa suara sendok beradu atau obrolan ringan seperti biasanya. "Mas, mau makan?" Suara lirih menyapa. Raka menoleh. Seorang wanita tua berdiri di balik meja. Wajahnya pucat namun tersenyum tipis. Matanya tajam, seolah menilai setiap gerakan Raka. "Iya, masih buka, Bu?" tanya Raka ragu. "Selalu buka," jawab wanita itu singkat. Jawaban itu terasa aneh, tapi perut Raka lebih dulu memutuskan. Ia duduk di bangku kosong. Nasi hangat segera disajikan tanpa ia sempat memesan. Lauknya sederhana, sayur, tempe, dan sedikit daging yang terlihat empuk. "Silahkan dimakan," kata wanita itu. Raka mengangguk pelan, lalu mulai menyuap. Begitu nasi masuk ke mulutnya, ia terdiam. Rasanya luar biasa, hangat, gurih, dan seolah membuat tubuhnya langsung ringan. "Enak," bisiknya tanpa sadar. Ia melirik ke samping. Seorang pria duduk tak jauh darinya, makan dengan kepala tertunduk. Raka mencoba menyapa. "Mas, ini warung baru ya?" Pria itu tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. Hanya terus makan dengan gerakan yang sama, perlahan dan kaku. Raka menelan ludah. Ia mencoba melihat ke arah lain. Semua orang di warung itu melakukan hal serupa. Tidak ada suara, tidak ada percakapan, hanya sendok yang bergerak pelan, nyaris tanpa bunyi. Suasana mendadak terasa dingin. Raka mempercepat makannya. Entah kenapa perasaan tidak nyaman mulai muncul. Ia ingin segera pergi setelah selesai. "Bu, ini bayar berapa?" tanyanya sambil berdiri. Wanita tua itu tersenyum lagi. "Sudah, nanti saja." "Maksudnya, kalau kamu cocok, kamu akan kembali." Jawaban itu membuat Raka semakin bingung. Ia tetap mengeluarkan uang dan meletakkannya di meja, lalu bergegas keluar dari warung. Saat melangkah menjauh, ia sempat menoleh ke belakang. Warung itu masih di sana, lampunya tetap menyala. Orang-orang itu masih duduk, makan dalam diam. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Salah satu dari mereka perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan yang membuat Raka membeku, mulut pria itu tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia. Raka langsung memalingkan wajah dan berjalan cepat keluar dari pasar. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak keras. Ia tidak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka kembali ke pasar saat siang. Lorong itu sama, kios-kios terbuka, pedagang sibuk melayani pembeli. Suasana ramai seperti biasanya. Ia berjalan ke sudut tempat warung semalam berada. Namun, langkahnya terhenti. Di sana tidak ada apa-apa. Hanya dinding tua berlumut dan tumpukan peti kosong. Tidak ada tanda-tanda warung, bangku, atau dapur kecil seperti yang ia lihat tadi malam. Raka berdiri diam, kebingungan. "Permisi, Pak," ia bertanya kepada pedagang terdekat. "Di sini semalam ada warung nasi ya?" Pedagang itu mengerenyit. "Warung? Di situ?" katanya sambil menunjuk. "Sejak dulu kosong, Nak." "Serius, Pak? Semalam saya makan di sana." Pedagang itu tertawa kecil, tapi ada nada aneh dalam suaranya. "Kalau malam, jangan sembarangan keluyuran di pasar ini."
Raka terdiam. Angin siang berhembus puan, tapi entah kenapa tubuhnya terasa dingin. Ia menatap kembali sudut kosong itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia lihat semalam. Di kepalanya masih terbayang rasa nasi hangat yang begitu nikmat. Dan tanpa ia sadari, perutnya kembali terasa lapar. Malam berikutnya, langkah Raka kembali mengarah ke pasar itu tanpa banyak pertimbangan. Ia sempat mencoba menahan diri, meyakinkan bahwa kejadian semalam hanyalah halusinasi karena lapar. Namun bayangan rasa nasi hangat itu terus muncul, seakan memanggilnya untuk datang lagi. Lorong pasar mulai sepi saat ia tiba. Beberapa pedagang sudah menutup lapak, menyisakan cahaya redup dari lampu yang bergoyang pelan tertiup angin. Suasana sunyi terasa lebih pekat dibanding sebelumnya. Raka berhenti di ujung lorong. Dan benar saja, warung itu ada lagi. Cahaya kuningnya tampak kontras di antara kegelapan. Asap tipis kembali mengepul dari panci besar, sama persis seperti malam kemarin. Tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi, bukan mimpi, bisik Raka. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdebar antara takut dan penasaran. Saat ia melangkah masuk, suara lirih yang sama menyapanya. "Kamu datang lagi." Wanita itu berdiri di tempat yang sama. Senyumnya masih tipis, tapi kali ini terasa lebih dalam, seolah ia sudah menunggu. Raka duduk tanpa diminta, tangannya sedikit gemetar. "Ibu, warung ini buka tiap malam?" tanyanya hati-hati. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil piring, lalu menyendok nasi dengan gerakan pelan. "Tidak semua orang bisa melihat tempat ini," katanya akhirnya. Raka mengernyit. "Maksudnya?" Wanita itu meletakkan piring di depan Raka. "Hanya yang dipanggil yang datang." Ucapan itu membuat tengkuk Raka merinding. Ia menatap nasi di depannya, lalu kembali melihat ke arah wanita itu. "Dipanggil siapa?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu berbalik mengambil lauk. Raka menghela napas pendek. Ia mulai makan lagi. Rasa yang sama langsung memenuhi lidahnya. Hangat, gurih, dan anehnya menenangkan. Namun kali ini, ia mencoba lebih peka. Ia melirik ke sekitar. Para pelanggan masih duduk seperti sebelumnya. Diam. Tidak ada percakapan. Bahkan tidak ada suara nafas yang jelas. Raka memberanikan diri menyapa salah satu dari mereka. "Mas, sering makan di sini?" Pria di sampingnya berhenti sejenak. Gerakannya kaku. Perlahan ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya redup, seperti kehilangan cahaya. "Iya," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. "Warung ini buka dari kapan?" tanya Raka lagi. Pria itu tersenyum tipis. "Sudah lama." "Sejak kapan?" Pria itu tidak menjawab. Ia kembali menunduk dan melanjutkan makan, seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Raka merasa suasana semakin tidak nyaman. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat ke arah dapur kecil di belakang. Di sana, wanita tua itu berdiri membelakanginya. Namun ada sesuatu yang membuat Raka membeku. Kakinya. Raka menajamkan pandangan. Lampu redup membuat bayangan di lantai terlihat jelas. Tubuh wanita itu tampak utuh, tapi bagian bawahnya tidak menyentuh lantai. Seperti melayang beberapa senti di atas permukaan. Raka langsung menelan ludah, tangannya berhenti bergerak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa matanya salah lihat. "Ibu," panggilnya pelan. Wanita itu perlahan menoleh. "Iya?" Raka terdiam sejenak, lalu memaksakan suara keluar. "Warung ini milik ibu sendiri?" Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Senyumnya perlahan melebar. "Sudah sangat lama." "Sendiri?" "Tidak, aku tidak pernah sendiri." Ucapan itu membuat Raka semakin tegang. Ia melirik ke sekitar. Semua orang masih duduk di tempatnya. Tapi entah kenapa terasa seperti mereka sedang memperhatikan, meskipun kepala mereka tetap tertunduk. Raka buru-buru menghabiskan makanannya. "Bu, saya bayar sekarang," katanya sambil berdiri. Wanita itu mendekat perlahan. Kali ini Raka bisa melihat dengan jelas. Kakinya benar-benar tidak menyentuh lantai. Hanya bayangan tipis yang bergerak mengikuti tubuhnya. "Kamu tidak perlu bayar sekarang," katanya lembut. "Tapi saya..." "Kamu akan kembali lagi."
Raka terdiam. Wanita itu menatapnya lekat. Rasa itu akan memanggilmu. Raka tidak menjawab. Ia langsung mengeluarkan uang dan meletakkannya di meja, lalu berbalik pergi tanpa menunggu reaksi. Langkahnya cepat, hampir berlari keluar dari lorong pasar. Namun sebelum benar-benar keluar, ia mendengar suara dari belakang. Jangan terlalu lama menjauh. Raka berhenti sesaat, tapi tidak berani menoleh. Atau kamu akan lebih lapar dari sebelumnya. Raka langsung melanjutkan langkahnya. Kali ini ia tidak menoleh sama sekali. Saat sampai di luar pasar, ia menarik napas panjang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri. Itu bukan tempat biasa, gumamnya. Namun di balik rasa takut itu, ada hal lain yang muncul. Keinginan untuk kembali. Dan semakin ia mencoba menolak, rasa lapar itu justru semakin kuat. Hari-hari berikutnya berubah tanpa Raka sadari. Sejak malam kedua itu, pikirannya terus kembali pada warung kecil di dalam pasar. Bukan hanya karena rasa penasaran, tapi karena kenikmatan nasi yang ia rasakan seolah belum hilang dari ingatan. Setiap kali ia makan di tempat lain, rasanya hambar. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang ia cicipi di sana. Siang itu, Raka duduk di warung biasa dekat kosnya. Sepiring nasi goreng ada di depannya, masih hangat. Ia menyuap perlahan, lalu berhenti. Kenapa rasanya aneh, gumamnya. Padahal sebelumnya ia sering makan di tempat itu. Rasanya tidak pernah jadi masalah. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Kurang, tidak memuaskan. Mas, kurang enak? Tanya penjual. Raka tersentak. Bukan, cuma lagi nggak selera. Ia meletakkan sendok. Nasi di piringnya masih hampir utuh. Sepanjang hari, perutnya terasa kosong, meskipun ia sudah mencoba makan. Rasa lapar itu aneh, bukan sekedar ingin kenyang, tapi seperti ada sesuatu yang belum terpenuhi. Malamnya, tanpa banyak berpikir, langkahnya kembali menuju pasar. Ia sempat berhenti di depan pintu masuk, napasnya tertahan sesaat. Sekali lagi saja, bisiknya. Lorong gelap menyambutnya seperti biasa, dan di ujung sana, cahaya hangat itu kembali terlihat. Warung tersebut berdiri tenang, seolah memang menunggunya. Begitu Raka duduk, wanita tua itu langsung muncul. "Kamu datang lagi," katanya pelan. Raka tidak menjawab, ia hanya mengangguk. Piring nasi kembali disajikan tanpa diminta. Kali ini, Raka langsung menyuap tanpa ragu. Begitu makanan itu masuk ke mulutnya, matanya sedikit terpejam. Rasa itu lebih kuat dari sebelumnya. Hangatnya menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya merasa ringan. Semua beban seperti hilang. Bahkan rasa takut yang sempat ia rasakan perlahan memudar. "Enak kan?" Suara wanita itu terdengar dekat. Raka membuka mata. Ia tidak sadar wanita itu sudah berdiri di sampingnya. "Iya," jawabnya jujur. Wanita itu tersenyum tipis. Kalau sudah cocok, sulit untuk berhenti. Raka tidak menanggapi. Ia terus makan, lebih cepat dari biasanya. Seolah takut rasa itu hilang jika ia berhenti. Di sekelilingnya, para pelanggan lain masih duduk diam. Namun kali ini, Raka tidak terlalu memperhatikan. Fokusnya hanya pada makanan di depannya. Beberapa menit kemudian, piringnya kosong. Raka menghela napas puas. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia merasa benar-benar kenyang. Namun, saat ia berdiri, tubuhnya terasa sedikit ringan, terlalu ringan. Ia mengernyit. "Kenapa ya?" gumamnya. Ia melangkah keluar dari warung. Udara malam menyentuh kulitnya, tapi ada sensasi berbeda, seperti energinya terkuras pelan. Keesokan paginya, Raka terbangun dengan tubuh lemas. Ia mencoba duduk, tapi kepalanya terasa berat. Pandangannya sedikit berkunang. "Baru bangun udah capek," katanya pelan. Ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat di cermin. Matanya sedikit cekung, seperti kurang istirahat. Padahal semalam ia tidak begadang lama. Sepanjang hari, kondisinya tidak membaik. Ia merasa lelah tanpa sebab. Bahkan berjalan beberapa langkah saja membuatnya ingin duduk kembali. Temannya, Andi, yang kebetulan mampir, langsung menyadari perubahan itu. "Rak, lu kenapa? Kok kelihatan pucat banget?" tanya Andi.
Raka mencoba tersenyum. Cuma kurang tidur mungkin? Kurang tidur apaan? Muka lu kayak orang sakit, sahut Andi. Raka tidak menjawab. Ia sendiri bingung. Namun saat malam mulai turun, rasa itu datang lagi. Lapar. Bukan lapar biasa. Perutnya memang tidak kosong, tapi ada dorongan kuat untuk kembali ke warung itu. Raka mencoba menahan diri. Jangan ke sana lagi, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba makan mie instan, 2 bungkus sekaligus. Tapi setelah habis, rasa itu tidak hilang, justru semakin kuat. Ia memegangi perutnya, napasnya mulai tidak beraturan. Kenapa begini? Katanya pelan. Di kepalanya, bayangan nasi hangat itu muncul lagi. Aromanya seperti benar-benar ada di dekatnya. Tanpa disadari, kakinya bergerak. Langkah demi langkah, ia kembali menuju pasar. Saat tiba di lorong itu, ia tidak lagi ragu, bahkan tidak berhenti seperti sebelumnya. Warung itu sudah menunggu. Cahaya hangatnya terasa lebih terang malam ini. Wanita tua itu berdiri di depan, seolah sudah tahu ia akan datang. "Kamu lapar," katanya tenang. Raka mengangguk pelan, napasnya sedikit tersengal. "Iya." Wanita itu tersenyum puas. "Bagus." Piring nasi kembali disajikan. Kali ini, Raka langsung menyuap tanpa bicara. Ia langsung makan dengan cepat, hampir seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Wanita itu hanya memperhatikan. "Teruslah datang," bisiknya. Raka tidak menyadari kata-kata itu sepenuhnya. Ia hanya tahu satu hal, ia membutuhkan makanan itu. Dan tanpa ia sadari, setiap suapan yang ia telan, tubuhnya semakin lemas, sementara sesuatu yang lain mulai tumbuh dalam dirinya. Pagi itu Raka terbangun dengan nafas berat. Tubuhnya terasa lebih lemah dibanding hari sebelumnya. Tangannya dingin, kepalanya ringan seperti kehilangan tenaga. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, namun harus berpegangan pada dinding agar tidak terjatuh. Ada yang gak beres, gumamnya pelan. Ia berjalan menuju cermin. Wajahnya kini jauh lebih pucat. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Bibirnya kering dan matanya tampak sayu seperti orang yang sakit lama. Raka menyiram wajahnya dengan air, berharap segar kembali. Namun tidak ada perubahan berarti. Hari itu ia memutuskan tidak keluar. Tubuhnya benar-benar tidak kuat. Ia hanya duduk di dalam kamar, mencoba makan seadanya. Tapi lagi-lagi, semua terasa hambar. Sore menjelang, ia mencoba memaksakan diri berjalan keluar, sekedar mencari udara segar. Kakinya membawanya tanpa sadar ke arah pasar. Saat sampai di sana, suasana masih ramai. Pedagang berteriak menawarkan barang, pembeli lalu lalang, suara tawar-menawar terdengar di berbagai sudut. Semua tampak normal. Namun kali ini, perhatian Raka tertuju pada bagian belakang pasar. Ada lorong sempit yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Jalan kecil itu tampak sepi, tertutup sebagian oleh tumpukan karung dan peti kayu. Entah kenapa, Raka merasa tertarik. Ia melangkah masuk. Semakin ke dalam, suara pasar mulai menghilang. Udara terasa lebih dingin. Bau tanah basah mulai tercium samar. "Tempat apa ini?" bisiknya. Langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah area kecil terbuka, seperti tanah kosong yang terlupakan. Di sana berdiri beberapa nisan tua, tersusun tidak rapi. Sebagian miring, sebagian tertutup lumut. Raka mengerenyit. Kuburan di dalam pasar. Ia mendekat perlahan. Jantungnya kembali berdebar. Tempat itu terasa tidak wajar. Ia berjongkok di depan salah satu nisan. Tidak ada nama. Hanya sebuah tanggal yang terukir kasar. Raka memperhatikan lebih dekat. Tanggal itu baru beberapa hari yang lalu. "Kenapa nggak ada nama?" gumamnya. Ia berdiri dan melihat nisan lain. Sama, tidak ada identitas. Hanya tanggal kematian yang berbeda-beda, namun semuanya masih tergolong baru. Beberapa bahkan seperti baru ditanam. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia berjalan menyusuri area kecil itu. Jumlah nisannya tidak banyak,
tapi cukup membuat suasana terasa menekan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia melihat satu nisan yang tanahnya masih basah, seperti baru saja digali. Raka mendekat perlahan, nafasnya mulai tidak beraturan. Ia menatap tulisan di batu itu, dan tubuhnya langsung kaku. Tanggal yang tertera, sama dengan malam pertama ia datang ke warung itu. Raka mundur selangkah. "Ini kebetulan," bisiknya. Ia menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut mulai merayap. Ia kembali mengingat orang-orang yang makan di warung itu. Wajah mereka yang pucat, gerakan mereka yang kaku. Tiba-tiba, bayangan itu terasa lebih jelas di pikirannya. Raka menelan ludah. Jangan-jangan ia tidak melanjutkan kalimatnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus pelan. Daun kering di sekitar nisan bergeser, menimbulkan suara gesekan halus. Raka menoleh ke belakang. Lorong yang tadi ia lewati kini terasa lebih gelap. Ia ingin segera pergi. Namun sebelum berbalik, matanya menangkap sesuatu di sudut lain. Sebuah nisan yang sedikit tersembunyi di balik batu lain. Entah kenapa, ia merasa harus melihatnya. Langkahnya mendekat perlahan. Semakin dekat, jantungnya berdetak semakin keras. Ia berdiri tepat di depan nisan itu. Seperti yang lain, tidak ada nama, hanya tanggal. Namun kali ini, tanggal itu membuat nafasnya terhenti. Itu adalah tanggal hari ini. Raka langsung mundur dengan wajah pucat. "Mustahil," katanya pelan. Tangannya gemetar. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di sana. Sunyi, terlalu sunyi. Ia kembali menatap nisan itu. Tanahnya masih basah, seolah menunggu sesuatu. Raka merasakan dingin menjalar dari kaki hingga ke kepala. Perlahan, sebuah pikiran muncul di benaknya. Kalau semua nisan itu berhubungan dengan orang-orang di warung itu, maka nisan ini adalah miliknya. Raka langsung berbalik dan berjalan cepat keluar dari tempat itu. Nafasnya memburu, pikirannya kacau. Namun satu hal yang tidak bisa ia hilangkan dari benaknya, meskipun ketakutan menguasai dirinya, rasa lapar itu tetap ada. Langkah Raka terasa berat saat meninggalkan area kuburan kecil di belakang pasar. Pikirannya penuh dengan bayangan nisan tanpa nama, terutama satu yang bertanggal hari ini. Jantungnya masih berdetak cepat, namun anehnya, rasa lapar itu belum juga hilang. Ia berhenti di ujung lorong, mencoba menenangkan diri. "Ini nggak masuk akal," bisiknya. Namun bayangan warung itu kembali muncul di kepalanya. Aroma nasi hangat seperti tercium lagi, padahal ia sudah cukup jauh dari sana. Raka memegangi perutnya. Rasa kosong itu semakin kuat, seperti mendesak dari dalam. "Kenapa harus sekarang?" gumamnya. Ia tahu harus pergi. Ia sadar tempat itu bukan tempat biasa, tapi tubuhnya justru terasa tertarik kembali. Tanpa ia sadari, kakinya berbalik arah. Lorong gelap itu kembali ia lewati. Kali ini langkahnya lebih cepat, seolah ada sesuatu yang memanggil. Saat cahaya hangat warung itu terlihat, napasnya sedikit lega. Wanita tua itu sudah berdiri di sana. "Kamu datang lagi," katanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan warung, menatap wanita itu dengan ragu. "Tempat ini apa sebenarnya?" tanya Raka akhirnya. Wanita itu tersenyum tipis. "Tempat orang-orang yang ingin lebih." "Lebih apa?" "Lebih dari hidup mereka sekarang." Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ia melangkah perlahan dan duduk seperti biasa. Piring nasi kembali disajikan. Namun kali ini Raka tidak langsung makan. Ia menatap wanita itu lekat. "Di belakang pasar ada kuburan," katanya pelan. Wanita itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk kecil. Lalu, semua nisannya tanpa nama dan tanggalnya baru. Wanita itu tetap tenang. "Itu bukan hal yang perlu kamu pikirkan." Raka menggeleng. "Saya lihat satu nisan, tanggalnya hari ini." Suasana mendadak terasa lebih dingin. Beberapa pelanggan yang duduk diam tampak berhenti sesaat, meskipun kepala mereka tetap tertunduk. Raka menelan ludah.
Itu maksudnya apa? Wanita itu mendekat perlahan. Wajahnya kini terlihat lebih serius. Kamu terlalu banyak bertanya, katanya pelan. Saya cuma ingin tahu. Suara Raka sedikit meninggi. Wanita itu menatapnya tajam. Semua yang datang ke sini punya tujuan. Mereka tidak bertanya. Raka terdiam. Wanita itu kembali tersenyum. Namun kali ini terasa berbeda. Lebih dingin. Kamu datang karena butuh. Dan kami bisa memberi. Memberi apa? Wanita itu sedikit menunduk. Lalu berbisik. Apapun yang kamu inginkan. Raka mengernyit. Saya cuma mau makan. Tidak, jawab wanita itu pelan. Kamu mau lebih dari itu. Ucapan itu seperti menembus pikirannya. Raka tidak bisa menyangkal. Hidupnya memang sulit. Uang pas-pasan, pekerjaan tidak jelas, masa depan terasa kabur. Wanita itu meletakkan tangannya di atas meja. Kami bisa mengubah semuanya, katanya. Caranya? Wanita itu tersenyum lagi. Ada harga yang harus dibayar. Raka terdiam cukup lama. Ia menatap nasi di depannya, lalu kembali ke wanita itu. Kalau saya nggak mau? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dalam-dalam. Kalau kamu tidak mau, kamu tetap akan kembali, katanya akhirnya. Raka merasakan sesuatu yang aneh dari ucapan itu. Kenapa? Karena kamu sudah mulai terikat. Raka langsung meraih sendoknya dan mulai makan, seolah ingin melupakan percakapan tadi. Rasa nasi itu kembali memenuhi dirinya. Hangat, menenangkan, membuat pikirannya sedikit kosong. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sela-sela makan, ia mendengar suara pelan. Seperti bisikan. Raka menghentikan gerakannya. Ia menoleh ke samping. Seorang pelanggan di ujung bangku terlihat gemetar. Tubuhnya sedikit bergetar, seperti menahan sesuatu. Mas, panggil Raka pelan. Pria itu tidak menjawab. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang. Begitu saja, tanpa suara. Raka membeku. Sendoknya jatuh ke lantai. Dia? Kemana? Tanya Raka dengan suara bergetar. Wanita tua itu hanya melihat ke arah tempat kosong itu. Sudah selesai, katanya tenang. Apanya yang selesai? Wanita itu menatap Raka. Bagiannya di sini sudah cukup. Raka mundur sedikit dari meja. Napasnya semakin tidak beraturan. Dia mati? Wanita itu tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya berkata, semua akan mendapat giliran. Raka langsung berdiri. Ini gila, katanya pelan. Namun sebelum ia sempat pergi, matanya menangkap sesuatu di luar warung. Di arah lorong menuju kuburan. Beberapa sosok berdiri di sana. Diam, menghadap ke arahnya. Wajah mereka pucat, mata kosong. Dan perlahan, mereka mulai berjalan mendekat. Raka mundur dengan panik. Itu siapa? Wanita itu tersenyum tipis. Mereka yang sudah membayar. Raka menelan ludah. Saat ia melihat lebih jelas, tubuhnya langsung kaku. Salah satu dari sosok itu adalah pria yang tadi menghilang. Kini ia berdiri di luar, dengan wajah kosong, menatap Raka tanpa berkedip. Raka berdiri kaku di dalam warung. Nafasnya memburu, dadanya naik turun tidak teratur. Matanya terpaku pada sosok-sosok di luar lorong yang perlahan mendekat. Wajah mereka pucat, mata kosong. Langkahnya serempak namun tanpa suara. Ia mundur satu langkah. Apa itu? Suaranya bergetar. Wanita tua itu tetap tenang. Ia berdiri di dekat meja, memperhatikan Raka tanpa sedikit pun rasa panik. Mereka sudah melewati batas, katanya pelan. Apa batas? Raka hampir berteriak. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, wajahnya kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu redup. Senyumnya kembali muncul, namun kali ini terasa menekan. Batas antara hidup dan milik kami, ucapnya lirih. Raka menggeleng cepat. Saya nggak mau ikut-ikutan seperti itu. Wanita itu mengangguk kecil, seolah mengerti. Kamu belum harus, katanya. Belum? Raka menatapnya bingung.
Wanita itu menunjuk piring di depan Raka yang sudah kosong. "Kamu masih di tahap awal." Ucapan itu membuat tengkuk Raka merinding. Tahap apa maksudnya? Wanita itu menarik bangku dan duduk di hadapannya. Gerakannya pelan, namun anehnya tidak menimbulkan suara sama sekali. "Setiap yang datang ke sini diberi pilihan," katanya. "Tetap hidup seperti sekarang atau mendapatkan lebih." Raka terdiam. Kata-kata itu kembali menyentuh pikirannya. "Kemarin kamu bilang bisa memberi apa saja," ucap Raka pelan. "Itu maksudnya apa?" Wanita itu menatapnya dalam. "Uang, kemudahan, hidup yang kamu inginkan." Raka menelan ludah. Pikirannya langsung teringat pada kesulitannya selama ini. Tagihan yang menumpuk, pekerjaan tidak tetap, masa depan yang tidak jelas. "Semua itu benar bisa?" tanyanya ragu. Wanita itu tersenyum. "Sudah banyak yang membuktikan." Raka melirik ke arah luar. Sosok-sosok itu kini berhenti di ujung lorong, hanya berdiri diam seperti menunggu. "Itu mereka juga?" tanya Raka. Wanita itu mengangguk. "Mereka sudah menerima. Dan sekarang jadi seperti itu karena mereka sudah menyelesaikan bagiannya." Jawaban itu tidak membuat Raka tenang, justru semakin menekan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Raka akhirnya. Wanita itu sedikit mendekat, suaranya lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu hanya perlu membawa satu orang." Raka langsung mengernyit. "Maksudnya?" "Satu orang setiap waktu tertentu," lanjut wanita itu. "Biarkan mereka makan di sini." Raka menatapnya tidak percaya. "Itu saja?" Wanita itu mengangguk. "Sederhana. Tapi setelah itu mereka akan..." Raka tidak sanggup melanjutkan. Wanita itu menyelesaikan kalimatnya. "Menjadi bagian dari tempat ini." Raka langsung berdiri. "Gila, saya nggak akan lakukan itu." Wanita itu tidak marah, hanya tersenyum tipis. "Kamu akan berubah pikiran." "Tidak," jawab Raka tegas. "Saya nggak akan menyeret orang lain." Wanita itu menatapnya lama, tatapannya dalam, seolah membaca isi kepalanya. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Raka tidak menjawab. Wanita itu kembali berdiri. "Kalau begitu, kamu boleh pergi." Raka sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan dilepas begitu saja. "Benar." Wanita itu mengangguk. "Tentu." Raka langsung berbalik dan berjalan keluar dari warung. Ia melewati lorong dengan langkah cepat. Sosok-sosok di ujung hanya diam, tidak menghalangi. Begitu sampai di luar pasar, ia menarik nafas panjang. "Akhirnya," gumamnya. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, tubuh Raka terasa lebih buruk dari sebelumnya. Ia hampir tidak bisa bangun. Seluruh badannya lemas, seperti kehilangan tenaga sepenuhnya. Ia mencoba berdiri, tapi langsung terjatuh kembali ke kasur. "Kenapa begini?" Suaranya lemah. Perutnya kembali terasa kosong. Tapi kali ini, rasa itu jauh lebih menyiksa. Ia mencoba makan roti yang ada di meja. Baru satu gigitan, ia langsung muntah. "Tidak bisa," katanya pelan. Keringat dingin mulai keluar, nafasnya pendek-pendek. Di kepalanya hanya ada satu bayangan. Warung itu. Aroma nasi hangat itu kembali terasa, seolah benar-benar ada di dekatnya. Raka memejamkan mata, mencoba melawan. "Saya nggak boleh ke sana lagi." Namun rasa sakit di tubuhnya semakin kuat. Perutnya seperti terikat sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, ia menyerah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berjalan keluar kamar. Langkahnya goyah, tapi terus bergerak. Pasar, lorong gelap, warung itu, semua terasa seperti satu jalur yang tidak bisa ia hindari. Saat Raka tiba, wanita tua itu sudah berdiri di sana. "Kamu kembali," katanya tenang. Raka berengah-engah. "Saya butuh makan." Wanita itu tersenyum tipis. "Tentu." Piring nasi kembali disajikan. Raka langsung makan dengan cepat. Kali ini tanpa jeda, tanpa berpikir. Setiap suapan terasa seperti menyelamatkan nyawanya.
Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Ia berhenti, lalu menatap wanita itu. Nafasnya masih berat. "Saya nggak punya pilihan ya?" tanyanya pelan. Wanita itu menatapnya dalam. "Kamu selalu punya pilihan. Hanya saja, setiap pilihan ada akibatnya." Raka terdiam. Ia menunduk, melihat sisa nasi di piringnya. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia tahu apa yang diminta itu salah. Di sisi lain, ia tidak bisa lepas dari tempat ini. Perlahan, tanpa suara, sebuah keputusan mulai terbentuk dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan membawa orang lain. Sejak malam itu, pikiran Raka tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mencoba menjauh dari warung, tubuhnya melemah. Namun saat kembali dan makan, tenaganya pulih seketika. Siklus itu terus berulang, membuatnya semakin terjebak. Di dalam kamar, ia duduk menatap lantai. "Apa aku harus lakukan itu?" gumamnya pelan. Bayangan wajah-wajah pucat di warung terus muncul. Orang-orang yang makan tanpa suara lalu menghilang. Kini ia tahu kemana mereka pergi. Namun rasa lapar itu lebih kejam dari rasa takut. Hari berikutnya, Raka bertemu Andi di depan kos. Temannya itu datang seperti biasa, membawa minuman dingin. "Rak, lu makin parah kelihatannya," kata Andi sambil duduk di sampingnya. Raka hanya tersenyum tipis. "Cuma capek." "Capek apaan? Kerja juga nggak jelas," sahut Andi setengah bercanda. Raka tidak tertawa. Ia hanya menatap Andi beberapa detik. Pikirannya mulai bekerja. "Apa aku tega?" bisiknya dalam hati. "Lu kenapa sih?" tanya Andi lagi. Raka menarik napas pelan. "Di, lu pernah nggak ngerasa hidup stuck?" Andi mengangguk santai. "Sering? Emang kenapa?" "Kalau ada cara buat hidup lebih gampang, lu mau?" Andi mengangkat alis. "Cara apa?" Raka ragu sejenak, namun bayangan rasa lapar yang menyiksa kembali muncul. Ia menelan ludah. "Ada tempat makan. Aneh sih, tapi makanannya enak banget." Andi tertawa kecil. "Ya udah, ajak aja. Dari kemarin lu ngomong aneh terus." Raka terdiam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Serius?" tanyanya. "Iyalah, gratis nggak?" Raka menunduk pelan. "Gratis? Ya udah, kapan?" Raka menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. "Malam ini." Andi langsung berdiri. "Gas, gue ikut." Raka hanya bisa diam. Keputusan itu sudah keluar dari mulutnya. Malam pun tiba. Langkah Raka terasa berat saat berjalan menuju pasar, kali ini bersama Andi. Temannya itu terlihat santai, bahkan sempat bercanda sepanjang jalan. "Lu yakin ada warung buka jam segini?" tanya Andi. "Ada," jawab Raka singkat. Saat memasuki lorong gelap, Andi mulai diam. "Sepi banget," katanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia terus berjalan hingga cahaya warung itu terlihat. "Itu," ucap Raka sambil menunjuk. Andi mengernyit. "Kok gue baru tahu ada tempat kayak gini?" Mereka masuk. Seperti biasa, suasana sunyi menyambut. Beberapa orang sudah duduk makan tanpa suara. Wanita tua itu berdiri di belakang meja. "Kamu membawa tamu," katanya pelan. Raka hanya mengangguk. Andi duduk santai. "Wah, beneran ada. Bu, nasi satu ya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Sudah disiapkan." Piring nasi langsung disajikan. Andi mulai makan. Beberapa detik kemudian, matanya sedikit membesar. "Gila, enak banget ini," katanya. Raka hanya diam, menatap temannya. Perasaan bersalah mulai muncul, tapi ia menahannya. "Kan gue bilang," jawab Raka pelan. Andi makan dengan lahap, tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Sementara itu, Raka merasa suasana semakin berat. Ia melirik ke arah pelanggan lain. Mereka tetap diam, tapi entah kenapa terasa seperti sedang memperhatikan. Beberapa menit kemudian, Andi berhenti makan. "Rak," katanya pelan. Raka menegang. "Kenapa?" Andi menoleh perlahan. Wajahnya mulai pucat. "Ini kok dingin ya?" Raka tidak menjawab. Sendok di tangan Andi jatuh ke meja. Tubuhnya mulai gemetar. "Gue, kenapa?" Suaranya melemah. Raka berdiri panik. "Di,
Andi mencoba berdiri, tapi kakinya tidak kuat. Ia terjatuh kembali ke bangku. Napasnya semakin pelan. "Rak," katanya lirih. Raka mendekat tapi langkahnya terhenti. Wanita tua itu berdiri di antara mereka. "Sudah waktunya," katanya tenang. "Enggak, dia harus pulang," teriak Raka. Wanita itu hanya menatapnya. "Kamu yang membawanya." Raka membeku. Ia melihat Andi untuk terakhir kalinya. Tubuh temannya itu perlahan menghilang. Hilang begitu saja, seperti orang sebelumnya. Raka terdiam, tangannya gemetar hebat. Gue yang bikin ini," bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Raka mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari keluar dari warung. Napasnya tidak teratur, matanya mulai basah. Ia tidak berhenti sampai keluar pasar. Namun saat ia sampai di ujung lorong, langkahnya terhenti. Di sana, berdiri beberapa sosok. Diam, menghadap ke arahnya. Raka menatap dengan wajah pucat. Di antara mereka, ada Andi. Wajahnya kosong, matanya hampa, dan perlahan ia tersenyum tipis ke arah Raka. Malam itu tidak pernah benar-benar selesai bagi Raka. Setelah melihat Andi berdiri di antara sosok-sosok pucat itu, ia langsung berlari tanpa arah. Nafasnya tersengal, langkahnya tidak beraturan. Ia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari pasar. Sesampainya di kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia terduduk di lantai, memegangi kepalanya. "Gue bawa dia," suaranya lirih. Bayangan wajah Andi terus muncul. Senyumnya yang kosong, matanya yang tidak lagi hidup. Raka menutup telinga. Enggak, bisiknya. Namun, suara lain mulai terdengar. Pelan, seperti bisikan dari kejauhan. "Raka." Ia langsung membuka mata. "Siapa?" tanyanya panik. Tidak ada jawaban. Kamar itu kosong, hanya suara kipas yang berputar pelan. Raka mencoba berdiri. Kakinya masih lemas. Ia berjalan mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. "Ini cuma perasaan," katanya mencoba meyakinkan diri. Namun, suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. "Raka." Kali ini jelas. Itu suara Andi. Raka langsung menoleh ke arah pintu. Pegangan pintu bergetar pelan. Krek. Pintu yang terkunci itu bergerak sendiri. "Jangan," kata Raka dengan suara gemetar. Krek. Pintu terbuka perlahan. Dari celah itu terlihat lorong gelap di luar kamar. Tidak ada siapapun. Namun udara dingin masuk, membawa aroma yang sangat familiar. Aroma nasi hangat dari warung itu. Raka mundur beberapa langkah. "Pergi," katanya pelan. Tapi langkah kaki mulai terdengar dari luar. 1, 2. Pelan tapi jelas mendekat. Raka menahan nafas. Sosok itu muncul di depan pintu. Andi. Ia berdiri diam, wajahnya pucat, matanya kosong seperti malam tadi. "Loh," suara Raka hampir tidak keluar. Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka tanpa berkedip. "Lapar," ucapnya lagi. Suara itu tidak terdengar seperti manusia. Raka mengambil apa saja di dekatnya dan melempar ke arah pintu. Botol plastik itu mengenai tubuh Andi, tapi tidak ada reaksi. Sosok itu tetap berdiri. "Lu ikut," katanya lagi. Raka mundur hingga menabrak meja. "Gue nggak mau," teriaknya. Andi melangkah masuk. Langkahnya pelan, kaku, tanpa suara. Raka menutup mata sesaat, mencoba berpikir. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menghentikan semuanya. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari keluar kamar melewati Andi begitu saja. Ia tidak berani menoleh. Langkahnya langsung menuju satu tempat. Pasar. Lorong itu kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Namun Raka tidak berhenti. Ia terus berlari hingga sampai di depan warung. Cahaya itu masih ada. Wanita tua itu berdiri di sana, seperti biasa. "Kamu kembali," katanya tenang. Raka langsung mendekat, wajahnya penuh emosi. "Hentikan semua ini," teriaknya.
Wanita itu tidak terkejut. Ia hanya menatap Raka dengan tenang. "Kamu yang memulai," jawabnya. "Teman saya, kembalikan dia," kata Raka. Wanita itu menggeleng pelan. Tidak ada yang kembali. Raka menggempal tangan. "Kalau saya berhenti, ini selesai kan?" Wanita itu tersenyum tipis. "Kamu tidak bisa berhenti." "Kenapa?" "Karena kamu sudah terikat lebih dalam." Raka terdiam. Nafasnya berat. "Semua yang datang ke sini tidak pernah benar-benar pergi," lanjut wanita itu. "Maksudnya?" Wanita itu menunjuk ke dalam warung. Raka perlahan menoleh. Para pelanggan masih duduk seperti biasa. Namun kali ini Raka melihat dengan jelas wajah mereka. Ia mengenali beberapa di antaranya. Orang-orang yang pernah ia lihat sebelumnya di pasar. Bahkan wajah yang sekilas ia ingat dari kehidupan sehari-hari. Mereka semua duduk di sana, makan, tanpa suara, tanpa ekspresi. "Ini mereka semua," kata Raka pelan. Wanita itu mengangguk. "Mereka tetap di sini." Raka mundur selangkah. "Jadi Andi juga sudah menjadi bagian." Raka menutup wajahnya dengan tangan. Pikirannya kacau. Ia ingin lari, tapi tahu tidak ada gunanya. Suara langkah kaki kembali terdengar dari belakangnya. Raka tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. "Raka," kembali terdengar suara Andi. Kali ini lebih dekat. Raka memejamkan mata. Ia sadar satu hal. Ini belum selesai. Dan sesuatu yang lebih buruk sedang menunggunya. Raka berdiri di depan warung dengan tubuh lemas. Suara Andi yang memanggil dari belakang tidak lagi membuatnya terkejut seperti sebelumnya. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan putus asa. Ia perlahan menoleh. Andi berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya tetap pucat, matanya kosong, tapi kali ini senyumnya lebih jelas. Senyum yang tidak membawa kehangatan apapun. "Lu gak bisa pergi," kata Andi pelan. Raka menatapnya lama. "Gue tahu." Wanita tua itu masih berdiri di depan warung, memperhatikan tanpa bicara, seolah menunggu keputusan terakhir. Raka menarik nafas dalam. "Kalau semua ini harus selesai, gue yang akhiri," ucapnya lirih. Wanita itu sedikit memiringkan kepala. "Bagaimana caramu?" Raka tidak menjawab. Ia langsung melangkah masuk ke dalam warung, kali ini tanpa ragu. Para pelanggan masih duduk seperti biasa, diam, menunduk, makan tanpa suara. Raka berdiri di tengah ruangan. "Cukup!" teriaknya. Tidak ada yang bergerak. Ia menyapu meja di dekatnya hingga piring jatuh dan pecah. Suara itu menggema di dalam ruangan, namun tidak mengubah apapun. "Ini harus berhenti," katanya lagi. Wanita itu masuk perlahan. "Tidak ada yang bisa menghentikan ini." Raka menatapnya tajam. "Kalau warung ini hancur?" Wanita itu tersenyum tipis. "Tempat ini tidak seperti yang kamu kira." Raka tidak peduli. Ia meraih bangku kayu dan melemparkannya ke arah dapur. Kayu itu menghantam panci, menimbulkan suara keras. Namun anehnya, tidak ada kerusakan berarti. Seolah semuanya tidak nyata. Raka terengah. Kenapa nggak hancur? Wanita itu mendekat. Karena ini bukan sekadar tempat. Raka mundur selangkah. Lalu, apa ini? Wanita itu menatapnya dalam. Perjanjian. Satu kata itu terasa berat. Raka menunduk. Pikirannya kembali ke awal. Semua berawal dari dirinya sendiri. Ia datang, makan, kembali lagi, hingga akhirnya membawa orang lain. Perlahan ia memahami sesuatu. Kalau ini perjanjian, maka harus ada cara untuk menutupnya. Raka mengangkat kepala. Kalau yang terikat mati, ini selesai. Wanita itu tidak langsung menjawab. Senyumnya perlahan memudar. "Kamu mulai mengerti," katanya pelan. Raka mengepalkan tangan.
Jadi benar, Andi yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba melangkah masuk. "Jangan," katanya lirih. Raka menoleh, wajahnya berubah. "Gue yang bikin ini, Dih. Harus gue yang tanggung." Andi diam, matanya tetap kosong tapi suaranya terdengar sedikit berbeda. "Kita di sini," katanya pelan. Raka menutup mata sejenak. "Maafin gue." Ia membuka mata kembali, lalu berjalan ke arah dapur. Tangannya meraih pisau yang terletak di meja. Wanita tua itu memperhatikan tanpa menghentikan. "Kamu yakin?" tanyanya. Raka mengangguk pelan. Daripada terus begini. Ia menatap sekeliling. Para pelanggan masih makan tanpa peduli. Semua ini gak seharusnya ada. Raka mengangkat pisau itu. Tangannya gemetar tapi tekadnya sudah bulat. Kalau ini harga yang harus dibayar. Ia menarik nafas dalam. Dan tanpa ragu, ia menusukkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Dalam sekejap, suasana berubah. Lampu redup berkedip. Suara aneh bergema di dalam warung. Para pelanggan berhenti makan. Untuk pertama kalinya, mereka semua mengangkat kepala. Raka terjatuh ke lantai. Pandangannya mulai kabur. Ia melihat sosok-sosok itu perlahan memudar. Satu persatu. Termasuk Andi. Sebelum benar-benar hilang, Andi menatapnya. Dan untuk sesaat, matanya kembali seperti dulu. "Rak," ucapnya pelan. Lalu semuanya gelap. Beberapa waktu kemudian, pasar kembali seperti biasa. Ramai, normal, tidak ada yang aneh. Tidak ada warung di sudut itu. Tidak ada lorong gelap yang mencurigakan. Namun di belakang pasar, di area yang jarang dilalui orang, terdapat beberapa nisan tua, tanpa nama. Dan di antaranya ada satu nisan baru. Tanahnya masih segar. Tanggalnya, hari itu. Malam harinya seorang pria berjalan melewati pasar. Ia terlihat bingung, seperti mencari sesuatu. Langkahnya terhenti saat melihat cahaya di ujung lorong. Sebuah warung kecil, hangat, mengundang. Ia mengernyit. Sejak kapan ada ini? Gumamnya. Tanpa banyak pikir, ia melangkah mendekat. Di dalam seorang pria berdiri di balik meja. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi kali ini senyumnya lebih jelas. Senyum yang tidak membawa kehangatan apapun. "Silahkan masuk," katanya pelan. Pria itu ragu sejenak. "Masih buka?" Sosok itu mengangguk. "Selalu buka." Pria itu akhirnya duduk. Dan tanpa ia sadari, Raka kini berdiri di sana. Menjadi bagian dari warung itu. Menunggu orang berikutnya.